Pemerintah Kabupaten Sorong berkomitmen untuk terus mendorong lahirnya inovasi daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui pengembangan inovasi tematis, yakni inovasi yang difokuskan pada isu-isu prioritas pembangunan daerah dan nasional. Di tahun 2025, tema inovasi diarahkan pada transformasi pelayanan publik berbasis digital dan pemberdayaan ekonomi lokal. Tema tersebut kemudian diterjemahkan dalam pengembangan inovasi seputar digitalisasi pelayanan publik pada pemerintahan desa, serta pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Selain itu, pengembangan inovasi seputar ekonomi kreatif dan UMKM berbasis budaya lokal, layanan inklusif untuk kelompok rentan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta optimalisasi pengelolaan potensi wilayah perikanan, pertanian, dan pariwisata lokal juga turut menjadi perhatian khusus. Untuk itu, Pemda Kabupaten Sorong melalui Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida, bidang penelitian dan pengembangan, menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis inovasi tematis, guna memfasilitasi perangkat-perangkat daerah dan masyarakat dalam merumuskan dan mengembangkan inovasi sesuai tema di tahun 2025 ini. Tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka dengan pemukulan mic ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, Lobo. Terima kasih. Sosialisasi dan bimbingan teknis pada 7 hingga 9 Juli lalu diikuti pamong inovasi, perwakilan OPD, pemerintah kampung, kelurahan, tenaga kesehatan puskesmas, perwakilan masyarakat dan komunitas pelaku inovasi, serta mitra strategis seperti akademisi, LSM, dan media massa. Guna mendukung transformasi layanan publik berbasis digital, para peserta dibekali pengetahuan tentang pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara terukur, etis, dan sesuai regulasi, guna menggali serta merancang konsep-konsep inovasi tematis. Teknologi ditandai dengan adanya kecerdasan buatan atau yang kita sebut sebagai artificial intelligence, membuka peluang luar biasa bagi kita semua. Kita harus melihat pemanfaatan teknologi, terutama artificial intelligence, sebagai tantangan dan potensi untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Teknologi ini memungkinkan kita untuk mengelola data dalam skala besar, mendeteksi pola-pola yang terjadi berdasarkan data yang kita kumpulkan, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan artificial intelligence, kita bisa menghadirkan layanan publik yang bukan saja cepat, tetapi juga cerdas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Namun perlu kita sadari bahwa keberhasilan dalam mengadopsi artificial intelligence tidak terletak semata dalam teknologinya, tetapi pada kapasitas manusianya. The man behind the gun, yang akan mengoperasikan seluruhnya, yang akan menginput data sebagai database dalam dasar menyusun algoritma dan perhitungan-perhitungan menggunakan artificial intelligence. Disinilah pentingnya kegiatan seperti workshop ini sebagai sarana untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat keterampilan adaptif, dan memperluas jejaring kolaborasi antar pamong dan antar instansi di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Sosialisasi dan BIMTEK kali ini diharapkan dapat melahirkan inovasi tematis yang dapat menjadi pedoman taktis dan strategis untuk mengimplementasikan Astacita di tingkat daerah melalui solusi-solusi kreatif dan adaptif serta kontekstual sesuai kebutuhan daerah sebagai jembatan menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut saya inovasi itu adalah sebuah keharusan dalam kehidupan, karena hidup itu sifatnya sangat dinamis, dan ketika kita tidak mengikuti sebuah perubahan yang terjadi, maka kita akan tergilas oleh zaman. Seluruh aktivitas kita saat ini hampir semuanya bersentuhan dengan teknologi, dan ketika kita tidak mampu mengikuti itu, menggunakan atau memanfaatkan kecanggihan teknologi, maka kita akan terlingkar jauh ke belakang. Artificial intelligence ini sangat-sangat membantu, terutama bagaimana kita mengakses data-data yang begitu banyak, khususnya di seksi kami ya, kesehatan keluarga itu melayani siklus hidup, mulai dari bayi sampai lansia. Dan untuk mendapatkan data itu selama ini kita menggunakan beberapa aplikasi, hanya masih terpotong-potong, jadi masih sendiri-sendiri. Nah, dengan belajar dengan EA ini, kita bisa menyatukan semua data yang ada, baik dari data awal sampai dengan kita mau mengedukasi orang-orang yang memang benar-benar yang mendapatkan pelayanan itu bisa mengakses sendiri. Jadi sangat-sangat bermanfaat dengan belajar EA ini. Ya, pelatihan ini bermanfaat sekali. Akhirnya artinya kita didorong untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di tempat kerja kita, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian masalah-masalah pertanahan yang menjadi isu yang sangat besar ya di Kabupaten Sorong maupun di Provinsi Papua Barat Daya, bahkan juga sudah menjadi perhatian dari aparat seperti KPK. Ya, kemudian selain adanya pembaharuan semangat untuk melakukan inovasi, ternyata juga ada kemudahan-kemudahan yang ditunjukkan ya, termasuk penggunaan artificial intelligence, baik itu untuk melakukan tugas-tugas administratif yang saat ini memang kami kekurangan sumber daya manusia, maupun untuk menyelesaikan banyak hal ya, termasuk untuk perencanaan hal-hal yang baru, termasuk inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini saya kira kalau memang bisa nanti diperluas supaya teman-teman kami juga bisa belajar seperti yang kami sampaikan. Apresiasi sekali buat teman-teman di Baperida ataupun Baperlitbang Kabupaten Sorong, khususnya teman-teman di Labinov, Pak Kabid dan jajarannya. Saya secara pribadi saya berterima kasih. Bagi saya, seperti yang kemarin saya sampaikan, ini bukan hanya bekal untuk menunjang tugas-tugas pokok kita di dinas sosial, tapi bisa jadi mudah-mudahan AI ini akan menjadi bekal juga kalau nanti pensiun. Bisa jadi AI ini bisa kita manfaatkan. Saya kira begitu. Terima kasih. Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang boleh berkenan dari hari pertama. Sekali ini izinkan kami dari pemerintah Kabupaten Sorong sebagai pelaksana Baperlitbang mengucapkan banyak terima kasih kepada